pemberkatan pada siang hari ini. Today I will with my hands. Mari kita pujikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Mari kita nyanyikan sama-sama. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He
seperti apa yang kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau menjadikan segala sesuatunya baik dalam kehidupan kami. Tuhan, ini hari yang baik. This is a wonderful day. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengambil alih pemberkatan nikah siang hari ini. Engkau sendiri yang bertata, Engkau sendiri yang berdaulat Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan mengatur segalanya dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu bersuka cita Tuhan siang hari ini. Engkau sudah mempertemukan kedua mempelai. Engkau yang menjodohkan mereka. Dan hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka boleh diteguhkan dan diberkati di dalam Tuhan. Bapa, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya untuk pemberkatan nikah ini dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu, setiap lidah bibir perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu yang daripada Tuhan. Kau yang tuntun, Kau yang pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kedua mempelai dan bagi kehidupan setiap kami yang hadir di tempat ini. Ambil alih Tuhan pemberkatan nikah siang hari ini. Kau yang bekerja, Kau yang berdaulat, Kau yang mengambil alih buat segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, semuanya boleh katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk kedua mempelai, seluruh keluarga, Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kami ucapkan selamat untuk kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan, sebelum kita mulai pemberkatan nikah siang hari ini, kita mau dengar sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biarlah apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi bekal untuk kedua mempelai, baik itu Alex maupun Viani. Betul ya, panggilannya siapa? Viani, Alex, betul ya. Semalam saya sudah belajar cara menyebut dan melafalkan namanya supaya saya tidak salah ya. Oke, kita mau baca sama-sama dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Satu kisah dalam Alkitab yang sudah sangat terkenal Bapak Ibu. Kisah perjamuan nikah yang ada di Kana. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing diisi 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, ini kisah yang sudah sangat sering kita dengar dalam Alkitab, yaitu kisah perkawinan yang ada di Kana, satu daerah yang sangat terpencil. Saudaraku, hari itu mereka mengadakan sebuah pesta dan tiba-tiba di tengah pesta mereka dikejutkan bahwa anggur mereka habis. Zaman dahulu ketika sebuah pesta diadakan dan di tengah-tengah pesta mereka kehabisan anggur, itu akan jadi satu celah buat mereka, akan jadi satu aib buat mereka. Yang namanya mengadakan sebuah pesta pernikahan, mereka harus selalu menyediakan anggur dari awal hingga akhir pesta itu, saudaraku. Dalam keadaan yang sangat gelisah, saudaraku, akhirnya mereka datang kepada Ibu Yesus. Mereka bertanya, kita kehabisan anggur, kita sudah tidak tahu lagi mesti beli anggur di mana. Saat itu tidak ada tempat semudah sekarang kalau mau beli anggur, Bapak Ibu. Dan akhirnya dalam keadaan yang terjepit mereka datang pada Ibu Yesus dan Ibu Yesus katakan, datang pada Yesus.
Yesus, maka Yesus akan mengatakan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Dan saat itu mereka datang kepada Yesus, Yesus mengatakan kepada mereka, isi setiap tempayan dengan air. Dan ketika mereka mendengar apa yang Yesus katakan, mereka taat melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudaraku, katakan, tiba-tiba mujizat terjadi. Setiap air yang ada dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Mereka tidak lagi kekurangan air, tapi mereka mendapatkan anggur, bahkan bukan sekedar anggur biasa, tapi ternyata itu anggur yang sangat enak sekali, saudaraku, yang sangat manis, bahkan jauh lebih manis dari yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Sampai pemimpin pesta katakan, ini anggur yang sangat enak sekali. Biasanya kalau orang mengadakan pesta, anggur yang enak, yang terbaik dulu yang disiapkan. Lalu setelah orang puas minum, baru anggur yang biasa-biasa. Tapi di pesta ini engkau menyediakan anggur yang terbaik, bahkan sampai akhir pesta pun engkau tetap menyediakan bahkan yang jauh lebih baik. Pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya anggur itu, tapi pelayan-pelayan itu tahu, saudaraku, itu bukan manusia yang menyediakan, tapi Yesus yang menyediakan anggur yang terbaik sampai di akhir pesta. Itu yang dikatakan dalam ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Hari ini saudaraku, dari kisah ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, bagi Yesus rumah tangga itu sangat-sangat penting. Bagi Yesus keluarga itu sangat-sangat penting. Itu sebabnya mujizat pertama yang Yesus lakukan di muka bumi ini bukan menyembuhkan orang sakit, bukan memulihkan keuangan seseorang yang goncang, bukan mengadakan mujizat pemulihan rumah tangga dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi yang Yesus lakukan, mujizat pertamanya adalah menyelamatkan sebuah rumah tangga yang hampir hancur. Yang Yesus lakukan adalah menolong pernikahan yang sedang goncang, yang sedang goyah. Kenapa? Karena bagi Yesus rumah tangga itu sangatlah penting. Bagi Yesus keluarga itu sangat penting. Karena rumah tangga punya dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sekali rumah tangga kita goncang, segalanya akan ikut goncang dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika seseorang sakit dan dia disembuhkan, tapi kalau rumah tangganya berantakan, dia akan bisa kembali sakit lagi. Hatinya tidak ada damai sejahtera. Pada akhirnya bisa kembali jatuh. Ketika seseorang dalam pekerjaannya sekalipun sudah maju sekalipun, tapi kalau rumah tangganya pecah, setiap hari bertengkar, saudaraku, tidak ada damai sejahtera dalam keluarganya. Dalam pekerjaannya pun dia tidak akan bisa melakukan yang terbaik. Kita boleh punya karir yang cemerlang, kita boleh punya kedudukan yang tinggi dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, tapi kalau rumah tangga kita tidak bahagia, kita pun tidak akan pernah bisa jadi orang yang bahagia. Intinya hari ini saya mau mempelai dan juga setiap orang yang ada di tempat ini sadari bahwa bagi Yesus rumah tangga itu yang terpenting. Keluarga itu yang terpenting. Jangan pernah korbankan rumah tangga kalian, keluarga kalian untuk hal-hal yang lain. Jangan karena mengejar harta, kedudukan, kesuksesan, engkau mengorbankan keluargamu, engkau mengorbankan rumah tanggamu. Jangan sampai karena mengejar segala sesuatu, engkau meninggalkan keluargamu. Hari ini saudaraku, ini yang firman Tuhan katakan buat setiap kita. Keluarga kita, rumah tangga kita itu yang terpenting. Sediakan waktu untuk keluargamu. Selalu sediakan waktu untuk rumah tanggamu. Mau serepot apapun, mau sesibuk apapun, harus selalu ada waktu untuk keluarga. Perjuangkan sungguh-sungguh keluarga dan rumah tangga kalian. Yang kedua, dari kisah ini kita diajarkan rumah tangga supaya bisa berhasil, supaya bisa bahagia, harus selalu ada yang namanya suasana pesta. Keluarga kita, rumah tangga kita akan selalu bahagia kalau suasananya suasana pesta, saudaraku. Bukan suasana perkabungan, bukan suasana medan pertempuran. Saudaraku bisa bayangkan kalau engkau punya satu keluarga, satu rumah tangga, setiap hari isinya medan pertempuran, saudara. Begitu pulang ke rumah isinya sudah, piring terbang, kursi terbang, sendok terbang, semuanya bertebaran. Benar saudaraku, tidak ada damai sejahtera. Pulang ke rumah rasanya jengkel, tidak ada hati yang senang, saudaraku. Sebaliknya juga sama, kalau suasana pernikahan kita seperti tempat perkabungan, artinya apa? Kalau kita datang ke sebuah upacara pemakaman, saudaraku, isinya di situ adalah kesedihan, nelongso. Pulang ke rumah isinya sedih.
Tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau suasana kita suasana pesta, seperti hari ini kita sedang merayakan satu pesta pernikahan. Bahagia kan saudaraku? Semuanya sukacita, tidak ada yang sedih di tempat ini. Bahkan nanti pun kalau kita menangis, karena kita menangis bahagia. Karena Tuhan sudah mengatur segalanya yang terbaik. Ketika rumah tangga kita mau jadi rumah tangga yang bahagia, yang harus kita ciptakan adalah suasana pesta. Setiap hari penuh dengan sukacita, setiap hari penuh dengan tawa, bukan amarah, bukan tangisan. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya ada pesta senantiasa di rumah kita? Engkau perlu menyediakan yang namanya anggur kasih. Dalam pesta pernikahan di Kana ketika mereka kehabisan anggur. Oh, mereka ketakutan sekali saudaraku. Kenapa? Karena anggur adalah lambang kasih sayang. Kasih yang daripada Tuhan. Kalau engkau mau ada suasana pesta dalam keluargamu, harus ada kasih dalam hati kedua mempelai. Harus ada kasih dalam hati setiap anggota keluarga saudaraku. Karena kasihlah maka kita bisa membangun keluarga kita dengan penuh sukacita. Ada tawa, ada sukacita, ada kebahagiaan saudaraku. Tanpa kasih tidak akan pernah ada suasana pesta. Hari itu ketika mereka kehabisan anggur, mereka datang kepada orang yang tepat saudaraku. Mereka datang kepada Yesus. Dalam sebuah pernikahan akan ada masa-masanya engkau mungkin kehabisan anggur kasih dalam keluargamu. Yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus. Karena kasih manusia akan bisa habis dengan berjalannya waktu. Setiap hari ada salah paham, ada pertengkaran. Itu akan mengikis kasih kita di dalam rumah tangga. Engkau butuh datang kepada Tuhan karena Tuhan selalu punya anggur kasih yang kekal, yang tidak akan pernah ada habisnya. Anggur kasih itu harus terus dibaharui setiap hari supaya terus ada kasih, ada sukacita dalam keluarga kalian. Selama masih ada kasih, rumah tangga kita akan selalu bahagia. Kasih itu yang seperti apa? Firman Tuhan katakan, tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Semuanya penting, iman, pengharapan dalam Tuhan penting. Tapi firman Tuhan katakan yang terpenting adalah kasih. Karena ketika engkau tidak punya lagi kasih dalam kehidupanmu, segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik saudaraku. Ada orang yang berpikir dalam kehidupan ini yang terpenting adalah uang. Betul apa salah saudaraku? Iya, kalau enggak ada uang enggak bisa makan. Kalau enggak ada uang kita hidup susah. Tapi bukan uang yang terpenting dalam kehidupan kita. Kalau engkau punya uang, engkau punya segalanya saudaraku. Tapi kalau hidupmu tidak ada kasih, maka semuanya akan sia-sia. Tidak akan pernah ada kebahagiaan. Ada orang berpikir lagi saudaraku, oh yang penting itu pengetahuan, pendidikan. Kalau kita punya pengetahuan, kita punya pendidikan, oh nanti akan ada uang. Kita bisa cari uang dengan mudah. Tapi sekali lagi yang namanya pendidikan, pengetahuan tidak ada artinya saudaraku. Kalau itu yang terutama dalam kehidupan kalian. Apalagi ada orang yang berpikir kedudukan itu yang terpenting. Asal aku bisa punya kedudukan yang tinggi, maka segalanya akan baik-baik saja. Aku jadi orang yang bahagia. Saudaraku, saya mau aja saudaraku lihat kehidupan Salomo. Salomo orang yang punya ketiga hal ini. Salomo itu orang yang paling kaya di muka bumi. Bahkan sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menyaingi kekayaan Salomo. Salomo orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Salomo orang yang sangat berhikmat. Tapi dalam akhir kehidupannya saudara, Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Kenapa saudaraku? Karena dia kehilangan kasih dalam kehidupannya. Karena dia kehilangan kebahagiaan dalam kehidupannya. Uang tidak bisa jamin kita bahagia. Kedudukan tidak bisa menjamin kita bahagia. Kekayaan tidak bisa menjamin kita bahagia, saudaraku. Pekerjaan penting, iya. Sebelum menikah harus punya kerja supaya nanti ada nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Betul. Ada juga yang berpikir rumah itu penting. Iya, kalau tidak ada rumah nanti tidur di mana? Mosok ya mau tidur di pinggir jalan. Rumah pun juga penting saudaraku. Ada yang berpikir dalam menyiapkan pernikahan, oh resepsi pernikahan itu yang penting. Kalau tidak ada resepsi pernikahan, aduh tidak asik, tidak seru. Ini kan sekali seumur hidup. Ada orang yang berpikir bahwa oh pemberkatan nikah itu yang terpenting. Oh ya itu sangat baik sekali. Kita memulai bersama dengan Tuhan. Tapi dengar, tanpa kasih semuanya sia-sia. Semua yang sudah kita persiapkan tidak akan ada faedahnya tanpa kasih. Itu sebabnya Tuhan katakan iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terpenting adalah kasih. Saudaraku, dalam keluarga harus punya kasih. Engkau punya kekayaan, engkau punya pekerjaan yang sukses, engkau punya segalanya. Tapi tanpa kasih semuanya sia-sia. Hari ini kita mau belajar kasih itu yang seperti apa untuk kedua mempelai. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7 dikatakan kasih itu sabar. Kalau kita mengasihi seseorang, kalau hati kita penuh dengan kasih, akan selalu ada hati yang penuh dengan kesabaran dalam hati kita. Contoh aja kedua mempelai, waktu pertama kali naksir satu sama lain.
Sabar enggak Alex Van? Sabar, ya. Alex, tolong ya diterjemahkan ya. Viani sabar enggak? Iya. Kenapa? Lihat saudaraku, orang yang lagi naksir, yang lagi PDKT, orang yang cintanya lagi menggebu-gebu. Wah itu sabarnya minta ampun saudaraku. Benar? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di sini, yang sudah nikah tahunan saudara. Awal dulu waktu pacaran sampai nikah bertahun-tahun, yuk coba uji diri sama-sama. Dulu waktu masih pacaran mau dijemput pagi, pergi atau mau kencan. Tunggu dulu ya belum selesai lagi gambar alis gitu. Ditungguin enggak Bapak Ibu? Oh ditungguin 5 menit, 10 menit, setengah jam. Nanti alisnya belum sama, diganti lagi, dibetulin lagi sampai setengah jam. Ditunggu, enggak apa-apa, sudah digambar dulu. Bener? Tapi nanti kalau anaknya sudah 5, saudaraku, sudah nikah belasan tahun, gambar alis kok rabarbar. Selak telat, bener? Ditinggal, marah-marah. Bener saudaraku? Loh, orangnya sama. Tapi kok yang tadi sabar, yang sekarang enggak sabar. Kenapa? Karena kadar kasihnya berbeda. Kalau kita punya kasih dalam hati kita, saudaraku, kasih itu akan membuat kita jadi orang yang penyabar sampai kapanpun. Kasih itu murah hati, kasih itu enggak kikir saudaraku. Orang kalau lagi jatuh cinta akan jadi orang yang paling murah hati sedunia saudaraku. Jalan-jalan ke mall, ya kan Alex bilang nih sama Viani, udah beli aja baju yang paling bagus, yang paling kamu suka. Loh ini terlalu mahal, enggak apa-apa, yang penting kamu suka, bener? Tapi nanti kalau sudah nikah sekian tahun, saudaraku, aduh bajumu sudah terlalu banyak di rumah, enggak usah beli baju lagi, sudah diirit rumahnya ya. Benar saudaraku, orang kalau lagi jatuh cinta jadi orang yang sangat murah hati sekali. Saya dulu pernah punya anak rohani saudaraku, dia punya pacar karena duitnya pas-pasan, pacarnya ini kepengen punya boneka beruang yang gede. Dia rela doa puasa saudaraku, enggak makan, bukan karena mau doa puasa, kenapa? Karena duitnya dihemat. Akhirnya sampai pacarnya ulang tahun dia bisa beliin boneka yang gede buat pacarnya. Saking cintanya. Kasih itu membuat kita jadi orang yang murah hati. Benar? Kasih itu tidak cemburu. Maksudnya tidak iri hati. Tapi ada kesatuan. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ketika ada kasih kita akan jadi orang yang rendah hati. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ada kasih, ada sopan satu dengan yang lain. Menghargai, menghormati kedua orang tua, menghormati orang di sekitar kita. Orang yang hatinya penuh dengan kasih, dia akan melakukan yang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang punya kasih tidak akan jadi orang yang egois, yang cuma mementingkan dirinya sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kita boleh nggak sih Bapak Ibu marah? Boleh. Tuhan Yesus juga pernah marah akan sesuatu yang tidak benar. Benar? Tapi yang tidak mau Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus tidak mau kita jadi orang yang pemarah. Yang dikit-dikit marah. Nanti kalau lupa ulang tahun pernikahan marah. Benar? Ulang tahunnya dilupain marah. Pulang ke rumah tidak dikasih teh, tidak dikasih snack marah. Benar? Tidak ditelepon ditanya udah makan apa belum marah. Kasih itu tidak pemarah. Selama ada kasih, kita akan jadi orang yang tidak mudah marah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Salah tidak disimpan dalam hati. Tidak menyimpan kekecewaan. Tidak menyimpan pahit hati. Jangan terus mengungkit kesalahan yang dilakukan pasangan kita. Pasangan kita bukan Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan malaikat pun melakukan kesalahan. Kalau dalam pernikahan ada salah satu yang melakukan kesalahan, ingat kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan yang dilakukan pasangan kita, kesalahan yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita punya kasih, kita akan mudah untuk melupakan dan mengampuninya. Jangan simpan, jangan sampai ada orang itu yang sudah suaminya nikah, kesalahannya masih disimpan, diungkit-ungkit saudaraku. Suaminya sudah meninggal saudaraku. Masih aja diingat kesalahan-kesalahannya. No, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu bersuka cita karena melakukan yang benar, bukan yang tidak benar. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Saudaraku, kalau engkau berkata engkau mengasihi seseorang, maka engkau tidak akan rela kekurangan, kelemahan, kesalahannya terdengar sampai kemana-mana.
Punyai satu prinsip dalam kehidupan rumah tangga. Kejelekan, kekurangan, kelemahan pasangan kita biarlah hanya kita yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu segala keburukan, kelemahan pasangan kita. Bahkan segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi atas keluarga rumah tangga kita, itu konsumsi kita berdua, suami dan istri. Orang tua butuh tahu enggak? No, kasih tahu mereka aja baik-baiknya rumah tangga kita supaya mereka enggak kepikiran. Supaya mereka bisa tetap happy. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Jangan sampai ketika ada kesalahan yang dilakukan pasangan kita atau keluarga kita, justru kita viralkan. No, tidak perlu orang lain tahu, saudaraku. Jangan sampai ibu-ibu di tempat ini kalau ada suaminya yang suka ngoroknya kenceng. Jangan sampai malah nanti kalau ketemu teman-temannya diomong-omongin. Wah, suamiku tuh kalau tidur ngorok, minta ampun. Jangan juga suami-suami. Kalau ada istrinya di tempat ini, tapi saya percaya di tempat ini semuanya suka mandi ya, istri-istri di sini wangi-wangi semua. Jangan sampai nanti kalau sudah kumpul-kumpul sama teman-teman, oh istriku tuh kemprohe, minta ampun. Keramas seminggu sekali, mandi itu sehari cuma sekali. Jangan sampai saudaraku ya, semua yang tidak baik tentang pasangan kita, biarlah hanya kita saja yang tahu. Kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu dalam pernikahan ketika ada sesuatu yang terjadi. Selama masih ada kasih, selama masih ada pengharapan, kita masih akan tetap mendoakan dan memperjuangkan pasangan kita atau keluarga kita. Kasih itu sabar menanggung sesuatu. Sekalipun disakiti, sekalipun disalah mengerti, sekalipun diperlakukan tidak baik, selama masih ada kasih, kita masih akan tetap menanggung segala sesuatu dengan sukacita. Selama masih ada cinta, saudaraku, kita akan terus berjuang untuk keluarga kita. Kenapa ada banyak perceraian? Karena sudah tidak ada lagi kasih dalam kehidupan mereka. Intinya cuma ada kasih atau tidak ada kasih. Kalau engkau mau rumah tanggamu ada hari ini, sampai maut memisahkan, kuncinya adalah ada kasih dalam kehidupanmu. Kenapa sangat-sangat penting kasih dalam kehidupan kita? Karena kasih membuat kita memakai semua yang kita punya untuk kebaikan. Ketika engkau punya segalanya dan engkau tidak punya kasih, engkau akan jadi orang yang egois, yang hanya memikirkan dirimu sendiri. Pandai tanpa kasih akan jadi orang yang jahat. Kaya tanpa kasih akan jadi orang yang kikir. Tapi ketika engkau memiliki kasih, engkau memakai segalanya untuk kebaikan keluargamu. Kasih membuat kesatuan, kasih membuat rumah tangga rukun, kasih membuat rumah tangga kita bahagia, damai. Kasih membuat surga turun dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang kita mau, saudaraku? Heaven on earth. Surga dalam rumah tangga kita, surga dalam keluarga kita, bukan neraka, saudaraku. Kalau tidak punya kasih, hidup kita kayak di neraka, saudaraku. Kalau kita sendiri tidak punya kasih, isinya adalah dendam, kecewa, sakit hati. Kita tidak pernah jadi orang yang bahagia. Kita sendiri butuh kasih dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menghadirkan kasih dalam keluarga kita, sehingga ada surga dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir, kasih membuat segala sesuatu menjadi jauh lebih indah. Manusia mau model seperti apapun, saudaraku, mau tipe seperti apapun, lihat saudaraku, mereka pasti punya jodoh. Mereka pasti akan menemukan pasangannya. Baik mereka yang cantik maupun kurang cantik, mereka yang mancung ke depan, mancung ke dalam, mereka yang langsing, mereka yang besar, gendat, saudaraku, mereka yang tinggi, mereka yang pendek, pasti akan punya pasangannya. Kenapa, saudaraku? Karena kalau orang sudah jatuh cinta, semua orang model apapun itu kelihatan indah di matanya. Benar? Ada orang nih ketemu, kamu kok mau sih sama orang udah hitam kayak gitu kok mau? Tapi karena kasih, orang akan ngelihatnya apa? Hitam, karena dia manis. Benar kan saudaraku ya? Hitam itu manis. Tapi lihat, kalau sudah tidak ada lagi kasih, yang akan keluar dari mulutnya apa? Dasar sudah hitam, letek. Benar? Ngelumprut. Orangnya sama enggak? Sama. Yang membuat pemandangannya beda di mata kita apa? Ada kasih atau enggak ada kasih? Ketika ada kasih kita melihat, oh dia hitam manis. Kalau enggak ada kasih, oh hitam elek. Benar saudara? Yang membuat beda adalah kasih. Dapat pasangan yang pendek apa saudaraku? Kamu kok mau sih sama orang pendek kayak gitu? Loh pendek itu gesit, kemana-mana cepet. Tapi kalau sudah nikah bertahun-tahun, kasihnya mulai luntur. Yang keluar dari mulut kita biasanya apa? Dasar cendek ngeyelan. Benar saudaraku? Orang yang sama saudara, tapi kasih yang membuat jadi beda di mata kita. Kalau orang lagi jatuh cinta, saudaraku lagi pacaran, ngobrol panjang lebar, pacarnya cerewet, suka ngomong.
Kita ngomongnya apa saudaraku? Oh enggak apa-apa, memang dia orangnya menyenangkan, orangnya supel, orangnya ramah. Aku suka dengar dia kalau cerita panjang lebar. Coba lihat kalau kasihnya sudah hilang saudaraku dan suamimu atau pacarmu atau pasanganmu itu ngomong terus dari pagi sampai malam. Kira-kira yang keluar dari mulut kita apa saudaraku? Iya, dasar cerewet ngomong terus. Benar saudaraku, berisik. Benar saudaraku, sudah tidak lagi indah di telinga kita. Suara yang sama ketika ada kasih akan terdengar indah. Tapi suara yang sama ketika sudah tidak ada lagi kasih saudaraku akan terasa sangat menyebalkan. Sama seperti yang kemarin Bunita kasih contoh saudaraku, ketika ada kasih. Waktu masih pacaran seneng kan ya dempel-dempelan gini, semakin dempel semakin asik ya kan saudaraku. Jalannya aja mepet terus ya kan. Tapi nanti kalau kasihnya sudah tidak ada, baru didesel gini aja, minggir toh sumuk. Panas, gak usah deket-deket. Nah, saudaraku, yang membuat beda apa? Kasih. Semuanya menyenangkan atau tidak menyenangkan tergantung kasih saudaraku. Kalau kasihnya habis, semua yang tadinya menyenangkan akan menjadi tidak menyenangkan. Kalau kasihnya habis, semua yang tadi terasa indah akan jadi tidak indah saudaraku. Tapi repotnya anggur kasih manusia itu akan bisa habis dengan berjalannya waktu. Dalam pernikahan seperti saya tadi katakan ada pertengkaran, ada kesalahpahaman. Itu sedikit-sedikit saudaraku mengikis anggur kasih kita itu. Sebabnya hari ini firman Tuhan katakan ketika engkau sudah mulai merasa anggur kasihmu itu habis, segeralah datang kepada Tuhan. Dia yang punya anggur kasih yang tidak akan pernah habis dalam kehidupanmu. Anggur kasih, kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi setiap hari saya mau ajak kedua mempelai datang pada Tuhan setiap hari. Selalu minta hidupmu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Pastikan selalu ada kasih dalam hati kalian berdua. Karena kasihlah yang akan membuat pernikahan kalian bahagia. Kasihlah yang akan membuat keluarga kalian harmonis. Kasihlah yang akan membuat kalian berdua bertahan menghadapi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kalian. Kasih membuat segalanya baik. Hari ini saya tidak berpanjang firman Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat, Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, di atas semua persiapan kalian membangun rumah tangga kalian, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pastikan selalu ada kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Hari ini saya tidak berpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi bekal buat Alex dan juga Viani. Harus selalu hidup membangun rumah tangga dengan kasih yang dari Tuhan. Kita akan masuk dalam ikrar janji setia dalam pernikahan dalam Tuhan. Harus ada satu ikrar untuk setia sampai selama-lamanya. Saya berharap, saya berdoa biarlah ketika ikrar nanti kalian ucapkan di hadapan Tuhan dan setiap orang yang hadir di sini bukan cuma sekedar hafalan, bukan sekedar rutinitas, tapi sungguh-sungguh itu keluar dari hati kalian sebagai satu janji. Engkau akan saling setia satu dengan yang lain sebagai satu-satunya pasangan di hadapan Tuhan. Boleh bangkit berdiri, kedua mempelai, boleh berhadapan satu dengan yang lain. Saya beri kesempatan untuk mempelai pria. Nyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan, kedua orang tua, dan seluruh jemaat. Liebe Viani, heute gebe ich dir mein Herz, meine Hand und mein Leben. Ich verspreche, dich bedingungslos zu lieben, dich in guten wie in schlechten Zeiten zu unterstützen und dir immer treu zu sein. Ich werde immer dein größter Fan sein, dich ermutigen und dich immer daran erinnern, wie besonders du bist. Ich verspreche, dir zuzuhören und deine Gefühle zu respektieren. Ich werde deine Träume teilen und dir dabei helfen, sie zu verwirklichen. Ich verspreche, dich zu respektieren, so wie du bist und dich nicht verändern zu wollen. Ich gelobe, dein bester Freund zu sein und dir immer eine Schultern zum Anlehnen zu geben. Ich werde dir mein Lächeln schenken und wenn du traurig bist, mit dir lachen, wenn du glücklich bist. Ich werde dich immer lieben, so wahr mir Gott helfe. Ich liebe dich vom ganzen Herzen und für immer. Im Namen Gottes nehme ich dich zu meiner Frau, bis dass der Tod uns scheidet. Kita sudah dengar ikrar janji yang diucapkan mempelai pria. Kita akan dengar ikrar janji yang diucapkan oleh mempelai wanita.
Im Namen Jesus Christus nehme ich dich, Wilhelm Ludwig Alexander Niebuhr, zu meinem Mann. Ich gebe dir vor Gott und allen, die heute hier bei uns sind, mein heiliges Versprechen, immer an deiner Seite zu sein. Als deine Frau werde ich immer zu dir halten, in Krankheit und Gesundheit, in Freude und Trauer, in Wohlstand und Armut. Ich verspreche dich bedingungslos zu lieben, dir Trost zu spenden, wenn du das brauchst, dich zu ermutigen, all deine Ziele zu erreichen. Ich verspreche dich zu lieben und zu unterstützen, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich verspreche, immer bei dir zu bleiben und dir treu zu sein, unabhängig, was uns im Leben erwartet oder widerfährt. Ich liebe dich von ganzem Herzen und für immer, so wahr mir Gott helfe. Diese Dinge verspreche ich dir heute und für alle Tage unseres Lebens, bis der Tod uns scheidet. Amin. Ikrar janji yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan, saudaraku, kiranya itu yang sungguh-sungguh kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Kita akan lakukan penyematan cincin. Cincin juga merupakan ikatan, lambang ikatan kalian berdua. Cincin dibuat dari emas yang murni, lambang kemurnian, lambang ketulusan. Cincin dibuat melingkar tanpa ujung pangkal, sama seperti ikrar janji yang kalian katakan di hadapan Tuhan dan saatnya hari ini. Biarlah kalian berdua saling mengasihi sebagai suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan dengan kasih yang tulus, dengan kasihnya Tuhan sampai selama-lamanya. Kenakan dalam jari Sekarang kita akan datang pada Tuhan, kedua mempelai boleh sujud di altar. Saya undang setiap saudara di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa mereka berdua, kita serahkan mereka di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, hari yang baik. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah pertemukan mereka, Engkau yang sudah jodohkan mereka Tuhan. Dan saat ini kami bersehati, kami bawa kedua mempelai, kami bawa pernikahan ini di hadapan Tuhan.
Tuhan sendiri yang berkati, Tuhan sendiri yang meneguhkan, Tuhan sendiri yang meneguhkan dan memberkatinya. Bapa, saat ini dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kuasa dan otoritas yang daripadamu Tuhan, segala sesuatu, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak merintangi, menggagalkan, menghancurkan dan mencuri setiap berkat Tuhan atas hidup mereka, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosa kesalahan mereka. Tuhan, saat ini buka pintu berkat-Mu atas kedua mempelai. Saat ini kami bersehati Tuhan, hamba-Mu bawa di hadapan Tuhan Wilhelm Ludwig Alexander Niboa, di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, beri dia hati yang takut akan Tuhan. Jadikan dia suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Suami yang bertanggung jawab atas seluruh keluarganya. Semua yang dia kerjakan Tuhan menjadikannya berhasil. Jadikan dia bahagia dalam kehidupannya. Jadikan dia berhasil dalam segala yang dia perjuangkan. Berikan urapan seorang imam Tuhan dalam hidupnya. Biar dia boleh menjadi seorang imam yang bisa memimpin rumah tangga keluarganya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga bawa Tuhan Viani Dita Prastika di hadapan Tuhan. Jadikan dia seorang istri yang takut akan Tuhan. Istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Tuhan, penuhi hatinya dengan kasih-Mu, supaya dia bisa mengasihi, menjadi pendamping dan penolong yang setia untuk suaminya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupannya. Segala yang dikerjakan tangannya, Tuhan Engkau menjadikannya berhasil. Bapa, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu teguhkan, hamba-Mu berkati, hamba-Mu serahkan pernikahan ini dalam tangan Tuhan. Jadi pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadilah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah pernikahan yang diurapi oleh Tuhan. Jadilah pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan. Kasih anugerah berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kebaikan demi kebaikan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, Tuhan menguduskannya. Biarlah sejak hari ini kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup mereka. Kebaikan Tuhan turun, kebahagiaan turun, kesehatan turun, sukacita ilahi turun, kebahagiaan yang dari surga turun atas rumah tangga mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk mereka membangun rumah tangga mereka. Tuhan tolong mereka menjaga rumah tangga mereka. Tuhan tolong mereka mempertahankan rumah tangga mereka. Bersama dengan Engkau, mereka akan cakap melakukannya dengan firman yang daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sukses, yang bahagia. Dan sejak saat hari ini Tuhan, berkat yang daripada Tuhan turun atas hidup mereka. Segala berkat rohani, segala berkat materi, segala berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat keturunan ilahi turun atas kehidupan mereka. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tuanya, anak-anak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan curahkan atas kehidupan mereka. Segala yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Tuhan pakai mereka jadi alat-Mu dimanapun mereka tempatkan mereka. Rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi terang, menjadi berkat. Tuhan berkati mereka berdua. Tuhan urapi mereka berdua. Teruslah berkarya dalam hidup mereka Tuhan. Kau yang bekerja atas mereka. Kami percaya Tuhan, mereka akan berhasil. Mereka akan sukses mengandung keluarga mereka. Karena ada Tuhan dalam hidup mereka. Karena ada Tuhan dalam rumah tangga mereka. Hamba-Mu selesai berdoa Tuhan. Hamba-Mu sudah teguhkan. Hamba-Mu sudah berkati. Jadilah pernikahan yang sukses dan bahagia. Karena Tuhan menyertai mereka selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat untuk kedua mempelai. Boleh kembali ke tempat, Bapak Ibu saya persilakan duduk kembali. Kedua mempelai boleh kembali saling berhadapan. Ya. Saya undang perwakilan gereja. Sebelum dikasih dulu, sekarang kan sudah sah nih jadi suami istri.
boleh Alex boleh cium istrinya, sekarang sudah jadi istri yang sah di hadapan Tuhan dan semuanya. Boleh dicium istrinya? Ya, pelan-pelan, tahan. Oke, slow. Ya, stop. Oke, more. Oke, boleh ini pipinya pacik ya? Ya. Oke, satunya lagi, stop, foto dulu. Oke, Vianney juga boleh cium suamimu. Keningnya dulu, ya, kening dulu tinggi ya. Oke, tahan. Oke, jangan lama-lama, kasihan. Boleh dicium juga pipinya. Iya, satunya juga. Oke, sekarang sudah jadi suami dan istri yang sah. Kita boleh berikan tepuk tangan ya Bapak Ibu. Mereka sudah lagi bukan dua, tapi satu di dalam Tuhan. Boleh dari gereja berikan kenang-kenangan buat kedua mempelai. Ada Alkitab yang diberikan. Bukan cuma untuk disimpan, tapi untuk dibaca setiap hari. Read your Bible every day. Pray together. Okay? Couples who pray together will be a strong couple in Jesus and marriage. Okay? Ya, ini saatnya kita mau datang kepada kedua orang tua. Kedua mempelai boleh berdiri di hadapan kedua orang tua. Ini saat yang indah. Pakai kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kalian. Mau di depan boleh? Di depannya papa mama dulu. Liebe Mama, ich möchte dir von Herzen für alles danken, was du für mich getan hast. Deine Liebe, Unterstützung und Weisheit haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Deine Anwesenheit an meinem besonderen Tag hat meine Freude vervielfacht. Ich bin unendlich dankbar, dich als meine Mutter zu haben, mit all meiner Liebe. Liebe Mama, als ich mich in euren Sohn verliebte ich mich in einen Jungen, den ihr zu einem unglaublichen Mann erzogen. Danke, dass ihr den Mann meiner Träume großgezogen habt. Danke, dass du mich immer mit offenen Armen und einem warmen Herzen in eurer Familie angenommen hast. Unsere Beziehung bedeutet mir so viel und ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. In Liebe, Vianney. Ya, boleh dicium. Soll ich jetzt was sagen? Liebe Vianney, lieber Alex, ich danke euch beiden von ganzem Herzen und ich wünsche euch für euer gemeinsames Leben Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Und vielen Dank für eure wunderschönen Worte. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihat.
Ibu, Ayah, Vian mau mengucapkan terima kasih buat semua yang Ayah dan Ibu sudah lakuin untuk Vian. Cinta, dukungan, dan hikmat dari Ayah dan Ibu sudah membentuk Vian menjadi pribadi yang sekarang ini. Vian sangat bersyukur Tuhan kasih Ayah dan Ibu sebagai orang tua Vian. Vian sayang banget sama Ayah Ibu. To my dear Ibu and Aya, when I fell in love with your daughter, I fell in love with the girl you raised into an incredible woman. Thank you for raising the woman of my dreams. Your warm embrace and the open-hearted way you welcomed me into your family touched me deeply. Our relationship means the world to me, and I feel so fortunate to have you in my life. With love. Buat Alex dan Vian, kalian anak-anak yang luar biasa. Buat Alex, jaga Vian. Cintai dia selamanya. Vian, kasih Alex. Sabar. Both of you, be patient. Love forever. Thank you. Saudaraku, dari acara sungkaman ini kita mau belajar satu hal buat setiap kita yang hadir hari ini. Kalau engkau masih punya orang tua, hari ini jadilah anak yang baik. Jangan jadi anak yang kurang ajar sama orang tua. Kalau saudaraku sempat kurang ajar, berbuat yang tidak baik sama orang tua, pulang dari tempat ini segera cari mereka, mintalah maaf kepada mereka. Saudaraku, anak yang baik adalah anak yang diberkati Tuhan. Sebaliknya kalau saudaraku adalah orang tua, jadilah orang tua yang baik.
orang tua yang mendidik, menjaga, dan melindungi anak-anak kalian, membawa anak-anak kalian dalam jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan mendatangkan kasih karunia dan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Saya persilahkan kedua mempelai untuk bisa mempersembahkan buah sulung di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita sudah selesaikan pemberkatan nikah siang hari ini. Saya undang kedua mempelai beserta kedua orang tua untuk maju ke depan. Adakah perwakilan dari keluarga yang mau mengucapkan sesuatu? Pak Yohanes? Oke, kita akan ke depan. Kita akan tutup dalam doa. Atau langsung doa? Boleh maju ke depan aja ya kedua mempelainya. Gimana Silvi? Iya. Mari kedua mempelai boleh maju ke depan menghadap jemaat. Kedua orang tua juga boleh, mari. Mari Bapak Ibu kita akan tutup pemberkatan nikah siang hari ini di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sendiri yang ada di tempat ini mengambil alih pemberkatan nikah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkati kedua mempelai, Engkau sudah teguhkan pernikahan mereka. Sejak hari ini sampai selamanya mereka boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam kasih karunia anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Hidup mereka ada dalam pimpinan Tuhan, hidup mereka dalam anugerah Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan segala sesuatu yang masih akan mereka lakukan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan segalanya baik. Hamba-Mu juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini saat ini Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka, keluarga mereka, segala yang mereka kerjakan Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau sebenarnya kami hendak pulang, Tuhan sertai, jaga, lindungi setiap kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan tak kurang suatu apapun. Kami pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, semuanya boleh katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati.